Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbaghuka fanzur ma tara. Qala ya abati amma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'ah wa lam yudkhi fala yaqrabanna shalah. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat, hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan takwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khaufu minal jalil, bagaimana menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Wal amal bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bersyukur ala jazi, bersyukur terhadap nikmat Allah. Waridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan pada akhirnya takwa itu wal istidad li yaumir rahim, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita hanyalah mereka yang bertakwa kepadanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 21 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Ada rangkaian bulan haji, di antaranya mulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu sendiri. Tentu mengingatkan kepada kita akan sosok Nabi Rasul yang menjadi tauladan sepanjang masa, sepanjang zaman. Tiada lain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam serta dengan keluarga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khotib mengajak kepada diri khotib dan kepada jamaah sekalian, bagaimana kita meneladani uswatun hasanah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya akan integritas teologis Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari muda sampai tua Nabi Ibrahim diuji akan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bagaimana mengajak umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika umatnya menyembah berhala-berhala, dan juga berhala itu dibuat oleh ayahnya sendiri. Ibrahim mengajak bagaimana beragama dengan berakal, menggunakan hidayah akalnya. Apakah berhala itu bermanfaat kepada manusia? Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu dan menyisakan berhala yang paling besar, yang dimana mengajak manusia untuk berpikir bagaimana terhadap
berhala yang besar itu apakah mempunyai kepentingan maslahkah buat manusia itu sendiri. Inilah yang diuji oleh Allah SWT kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika usia tua Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah SWT akan perintah mengorbankan putranya. Peristiwa ini bermula ketika Nabi Ibrahim yang sangat dermawan ini dengan mengorbankan 1000 ekor domba, 300 ekor lembunya, dan 100 ekor unta, yang membuat terkagum-kagum umatnya, bahkan malaikat sendiri. Mereka bertanya, dari mana harta itu engkau dapatkan dan kemana harta itu engkau belanjakan? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab bahwa harta itu berasal dari Allah, dan maka dinafkahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini pun belum seberapanya. Apabila Allah meminta kepada saya untuk mengorbankan putra saya, putra kesayangan saya, maka itu pun akan saya lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada tanggal 8 Zulhijjah, Yaum Tarwiyah, Nabi Ibrahim bermimpi tentang bagaimana mengorbankan putranya itu sendiri. Dalam hatinya masih ada keraguan, benarkah ini mimpi yang datang dari Allah SWT, atau memang setan iblis yang mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Maka mimpi itu berlanjut pada tanggal 9 Zulhijjah, Yaumul Arafah, dan kemudian yakinlah bahwa itu mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbakhuka fanzur madza tara. Qala ya abati amma tu'maru satajidni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala ketika Ismail alaihissalam pada usia balik, usia 1, Ibrahim pada putranya, wahai putraku, aku melihat di dalam mimpiku bahwa Allah perintahkan untuk mengorbankan. Maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Qala ya abati almatu ma satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayah, kerjakanlah akan perintah Allah itu, dan insya Allah engkau akan temuiku termasuk orang-orang yang sabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka Ismail ikhlas menerima akan perintah Allah SWT itu untuk dikurbankan. Dalam sebuah hadis yang bernada pilu, Ismail alaihissalam meminta kepada Ibrahim untuk mengikat tubuhnya erat, untuk menutup matanya, untuk mencingcingkan bajunya agar tidak terpercik darah yang kemudian nanti membuat kesedihan bagi ibunya, dan untuk mengasah pisau tajam-tajam. Maka ketika akan disembelih Ismail alaihissalam, pisau itu tidak mempan. Begitu kuatnya leher Ismail alaihissalam yang tidak tembus akan ketajaman pisau itu, dan Allah menggantikannya dengan seekor domba. Hikmah yang kita ambil adalah di dalam ajaran Islam tidak dibenarkan mengorbankan manusia untuk manusia, membunuh manusia untuk manusia. Yang perlu dikorbankan adalah perilaku kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Sifat egois, sifat paling pengen menang sendiri, sifat yang tidak punya rasa malu, adikan, adikun, adigunung, itulah sifat kebinatangan yang harus dikorbankan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dari loyalitas, integritas terhadap apa yang diyakini oleh Ibrahim alaihissalam, maka ada satu teladan yang kita teladani adalah tentang kematangan kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kematangan kepribadian yang ditujukan dengan kematangan berpikir. Ketika menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala,
bukan serta-merta Nabi Ibrahim begitu saja menjalankannya. Apalagi terkait tentang untuk mengorbankan putranya. Di sana ada dialog yang dibangun antara seorang ayah dengan seorang putranya. Anni atbahuka fandur ma'adata. Saya melihat di dalam mimpi untuk mengorbankanmu, maka bagaimana pikirkan itu dan bagaimana pendapatmu. Ini mengajarkan kepada kita jamaah sekalian, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita di era milenial ini untuk melakukan yang namanya dialog, interaksi di antara mereka. Jangan hanya sebatas memberikan fasilitas, membayar biaya tanpa kita melakukan dialog interaktif seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Kematangan berpikir yang kemudian diwujudkan dengan kematangan jiwa terhadap perintah Allah itu sami'na wa ata'na. Bagaimana kita dengarkan dan bagaimana kita taati. Di situ dijelaskan, qala ya abati al-ma satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu, dan insyaallah engkau akan temuku sebagai orang-orang yang sabar. Kematangan jiwanya yang diwujudkan dengan kematangan sikap. Nabi Ibrahim dan Ismail tidak mengatakan dirinya satu-satunya nabi yang paling sabar, tetapi dia mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan temuiku termasuk orang-orang yang sabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang ketiga adalah hidup ini adalah bertransformasi. Hidup ini adalah perubahan. Hidup ini adalah pergerakan dari sudut yang satu ke sudut yang lain. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Siti Hajar, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah untuk mencari kehidupan air Zam-Zam itu sendiri. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh berdiam diri terhadap nasib kita, tapi bagaimana kita harus merubah nasib itu ke arah yang lebih baik. Karena Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba kecuali hamba itu sendiri yang merubahnya. Terdapat di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba kecuali hamba itu sendirilah yang merubahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kita harus punya sikap resiliensi, yang artinya kekuatan mental yang harus kita bangun terhadap diri kita dalam menghadapi ujian, cobaan, musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajarkan terhadap hal ini kekuatan mental yang harus kita bangun dengan berbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Zat yang Maha Pengampun. Dan kemudian bagaimana kita berbanyak doa, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka apabila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Allah, jawablah Allah itu dekat. Allah mengabulkan segala doa-doa hamba yang berdoa kepadanya. Maka berdoalah kepada Allah agar kita mendapatkan petunjuknya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kekuatan mental itu harus kita bangun dengan bagaimana sikap kita bersabar. Sabar dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam kemaksiatan. Mengapa kita harus sabar? Karena Allah telah menjanjikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sungguhnya Allah akan berikan pahala kepada orang-orang yang sabar itu, pahala yang tak terhingga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah sepanjang masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini bisa memberikan penjelasan bagi kita semuanya yang dijelaskan di dalam hadis Nabi. Angkana lau sya'ah wa lam tuqi fala yaqrabana shalah. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya kesanggupan untuk berkorban dan kemudian dia tidak melakukan korban itu sendiri, maka hendaklah dia jauh dari tempat ibadah kami. Semoga khutbah singkat pada kesempatan kali ini Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mencontoh terhadap kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berikan kepada kita rezekinya halal yang barakah untuk dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alladhi amarna bil ittihad wal i'tisam bi'abdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ويا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات والحج. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا تكفروا أجر الآخرة. أقم الصلاة.